Bani Hashim di Indonesia ini siapa? Bani Hashim di Indonesia ini adalah Sa'adah Ba'alwi, ada Habib Ali, ada Habib Muhsin, ada Habib-Habib, ini semua. Ini adalah personifikasi dari Mauliduhu di Makkah. Tentu yang sama-sama kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur para habaib, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah zuriatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteri Agama itu satu panggung itu dengan para habib dan mengatakan bahwa Habib itu turunan Nabi. Lo katanya udah sering ke luar negeri, kok otaknya masih kadrun kayak begitu sih? Nazaruddin Umar, Nusron Wahid itu ngomong juga itu, baru-baru ini kemarin videonya itu. Ahlul Bait itu ya ini Habib-Habib ini telak mencret itu. Nusron Wahid kan tahu siapa Ahlul Bait yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa dia plesetkan? Keturunan Nabi ini Habib ini, loh dia kan tahu. Ini Nusron Wahid itu yang kemarin membiayai Rumel Abbas tuh, yang kemarin ditipu sama Rumel Abbas tuh. Sebenarnya siapa sih yang sesungguh-sungguhnya jahat pada Indonesia? Apakah saudara-saudara kita kelompok Tionghoa atau para Habib itu yang selalu ngompori umat Islam untuk jangan dekat-dekat, musuhilah kelompok Tionghoa, dan mereka memanfaatkan penyakit umum bernama inferioritas kompleks itu untuk dieksploitasi. Kasarnya itu begini, kalau misalnya secara sinis itu, kalau kelompok Tionghoa itu karena fasilitas dan kerja keras mereka serta naluri bisnis mereka hari ini menguasai perekonomian Indonesia. Kalau para Habib itu dengan liciknya mereka merebut kepemimpinan spiritual, berusaha merebut kepemimpinan spiritual, berusaha mengklaim sejarah dengan cara membuat klaim-klaim sejarah yang palsu dan bersikap rasis kepada pribumi. Maka ini bukan masalah oknum ya, bukan masalah oknum. Perilaku Bahar Smith, perilaku Rizik Syihab yang seperti itu memang ya ajaran mereka seperti itu, bukan karena si personifikasinya si Bahar atau si Rizik itu. Makanya ketika Bahar itu diprotes mengenai apa yang dulu itu yang dia bilang tentang yang ajaran rasis itu, dia bilang saya itu cuma membaca kitab-kitab yang ditulis oleh leluhur saya, kan itu. Nah, jadi ya tidak bisa kita mengatakan ini perilaku oknum, nggak bisa. Memang ajaran mereka itu begitu. Dan itu sudah banyak kan yang mengungkap itu. Ya Nur Ihya terutama. Soal-soal begini, Gus Aziz Jazuli dan yang lain sudah banyak mengungkap mengenai kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh leluhur Pahlawi yang penuh rasis itu, yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkaan itu, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya itu. Itu loh. Karena ada Habib Bocil ngomong satu Habib itu lebih mulia daripada satu Habib gila itu lebih mulia daripada 70 ulama ngalim yang bukan Habib. Itu bukan oknum, itu ajaran mereka. Ajaran kelompok mereka. Nah, karena dalam tanda petik itu keterbatasan informasi yang diterima umat Islam secara umum, apalagi di akar grassroots. Dalam sebanyak sejarah itu ya, kalau ada apa-apa yang dikorbankan kan kelompok Tionghoa. Ya kan, reformasi kemarin, berapa banyak itu gadis-gadis Tionghoa yang diperkosa, berapa banyak itu keturunan Tionghoa yang dibakar, disiksa, dibunuh. Ya ini provokasi ini, provokasinya kelompok Habib ini. Jadi kalau sekarang nasab Habib itu terbongkar palsu, ini sebenarnya itu menguntungkan bangsa kita. Ini bukan persoalannya umat Islam saja. Ini ada irisan kepentingan dengan suku-suku lain di luar di luar penduduk yang disebut dengan pribumi itu. Termasuk ini ada irisan kepentingan dengan Tionghoa. Betul. Kalau klaim Habib ini sebagai keturunan Nabi ini bisa kita sampaikan, kita edukasikan secara masif kepada
warga bangsa Nusantara, maka kelompok Tionghoa akan merasa lebih aman, terlindungi. Karena sebenarnya kalau ada pribumi jahat kepada Tionghoa, itu selalu berangkat dari provokasi kelompok Habib. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya soal bahaya bagi ke Indonesia, ya jelas loh. Persoalan yang ada pada saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu adalah karena mereka terlalu mendominasi ekonomi. Lah ketika mereka mau berbagi dan kebijakan pemerintah itu mendesain ekonomi Pancasila untuk pemerataan, maka selesai urusan. Tapi kalau salah Habib itu beda, kalau mereka mau ganti Pancasila, mereka khilafah, mereka sama lah dengan HTI, dengan ya FPI kan pendukung syariat Islam versi mereka yang ganas itu, yang sesat itu, pendukung khilafah, pendukung ISIS. Ini ke jantung kebangsaan kita, ke jantung ideologi bangsa kita. Dadah. Saya itu punya banyak santri Tionghoa non-Muslim, dan mereka satu tidak rasis, mereka Pancasilais. Kalau ada keturunan Tionghoa yang jadi konglomerat yang jahat, seperti kasus pagar laut, itu benar-benar oknum. Tapi kalau ada Habib yang arogan, yang jahat, yang rasis, itu benar-benar ajaran, bukan oknum. Ajaran mereka begitu, ajaran kelompok mereka begitu. Makanya dalam soal terbongkarnya nasab palsu para Habib ini, ya para Habib dan mukibulnya, itu menuduh bahwa kita-kita yang membongkar kepalsuan nasab Habib ini, membongkar sejarah kedatangan Habib dan yang lain-lain ini, dibiayai oleh asing. Ya masuk akal. Karena apa? Karena kebencian mereka kepada asing Tionghoa itu. Tapi wallahi tidak ada yang membiayai ini, semua yang biayai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Tionghoa nggak ada. Nggak ada. Kita itu pejuang kesetaraan. Makanya saya gembira itu ada Bang Krisyanto Oni itu ya, yang dari NTT, yang aktivis gereja, yang udah saya mati akhir-akhir ini sudah ada 2 video Bang Krisyanto yang ikut bicara mengenai nasab palsu Habib dan bahaya para Habib bagi Indonesia. Saya gembira karena Mas Krisyanto ini aktivis gereja. Mas Krisyanto sadar bahwa urusan perhabiban ini bukan urusannya umat Islam, bukan cuma urusannya umat Islam, bukan cuma urusannya orang NU, tapi ini urusan kebangsaan. Kalau kita biarkan mereka merajalela dengan ajaran-ajaran yang membahayakan, yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita, dengan bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ajaran rasis mereka, sombong mereka, kelicikan mereka, kita biarkan, ya ini bangsa ini yang remuk redam, yang hancur. Gitu. Tetapi saya maklum ketika teman-teman, saudara-saudara kita yang non-Muslim, apalagi yang dari Tionghoa, tidak ikut bicara itu, saya maklum ya, karena merasa minoritas toh. Merasa minoritas toh. Tapi percaya bahwa ini yang dilakukan Kiai Imad, yang dilakukan Kiai Nur Ihya, dilakukan Gus Abbas, dilakukan Tubagus Mogi, dilakukan Gus Fakih, dilakukan Kiai Sarip Rahmat, termasuk saya, Gus Aziz Jazuli, Gus Ahong, dan yang lain-lain, ini untuk bangsa kita. Termasuk untuk keturunan Tionghoa. Karena bagi kita itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah fitrah. Karena bagi kita itu Pancasila itu final. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena bagi kita, orang-orang NU kultural ini, tafsir terbaik tentang Islam adalah Pancasila, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Sementara para Habib ini menawarkan tafsir Islam yang menghancurkan, yang sesat. Iya. Dan sekarang ini yang jadikan simbol itu Anies Baswedan, meskipun Anies Baswedan bukan Habib ya, tapi mungkin sentimen sama-sama orang Yaman. Maka bagi saya kayak si Habib Kripo segala macam, dengan segala macam omongannya tentang kebangsaan, itu bagi saya nggak ada arti. Ya karena kata kuncinya itu adalah mereka harus berhenti mengaku sebagai keturunan Habib di depan publik.
Ya, Habib Ribu apa pernah ngaku dirinya bukan keturunan Nabi? Tidak. Di TV masih dia ngomong, saya Habib keturunan Nabi. Nabi Dajjal. Jadi umat Islam harus cerdas, jangan mau diadu domba. Jangan mau diprovokasi. Betul loh. Makanya yang paling menentang Ahok dulu siapa? Ya Rizik. Ya karena ini persaingan ras. Apalagi kayak fakta sejarah kita itu bahwa eh, kita itu, saya belum tanya sama Mas Sugeng Sugiharto, sebenarnya bangsa Nusantara ini sudah berapa persen sih ya sudah eh, membawa darahnya Tionghoa. Nah, Wali Songo kan juga banyak yang Tionghoa. Sunan Kudus, Sunan Ngampel. Nah, saya itu ya berarti ya membawa darah Tionghoa. Ya, orang-orang NU ya banyak. Jadi. Dan kita Islamnya itu bukan karena Habib, bukan dari Yaman, kita dari Persia gitu loh. Dari Musa Al-Kadhim. Nah ini ya kita semua udah tahu kan Habib juga mau mengklaim Wali Songo sebagai orang Yaman. Jadi Rasulullah aja mau dijadikan orang Yaman, oh gimana? muka lo gile kata Ben Yamin dulu. Jadi itu seandainya secara apa ya, secara kasar gitu. Itu misalnya ini secara kasar gitu. Ini kelompok Tionghoa itu dalam tanda petik kejahatannya itu semata-mata karena mereka menguasai perekonomian Indonesia. Ya karena itu tadi secaranya mereka dapat fasilitas dan mereka memang DNA mereka memang entrepreneur. Sementara DNA entrepreneur di kalangan pribumi dimatikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi kejahatan Habib Alawi itu luar biasa. Dan kata kuncinya adalah pengakuan mereka yang palsu itu bahwa mereka keturunan Nabi. Kata kuncinya di situ. Karena orang Islam Indonesia itu kalau udah dibilang dikatakan sebagai keturunan Nabi, oh sudah luar biasa kecintaannya. Kecintaan berarti penghambaan. Apalagi mereka merusak apa itu konsep-konsep mengenai misalnya Ahlul Bait. Keluarga Nabi. Yang disebut keluarga Nabi itu kan Ahlul Baitnya Nabi. Wa tahirukum tadhira di dalam Al-Ahzab itu kan Rasulullah sendiri membatasi hanya beliau, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu beliau dari Fatimah Az-Zahra. Istri beliau aja oleh beliau tidak disebut sebagai Ahlul Bait yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab yang disucikan oleh Tuhan itu. Istri Nabi itu kan disebut Ummatul Mukminin, ibunya orang beriman. Dan ini sekarang Habib ngaku Ahlul Bait. Kacau. Ya itu. Saya sebagai orang Nusantara, grup apa paternal saya, garis laki-laki saya kan sudah terbukti. Oh, meskipun saya juga membawa darah Wali Songo, berarti Tionghoa. Tapi garis paternal laki-laki saya kan grupnya. Sebagai orang Islam, sebagai orang NU, ini semua kepentingan ideologi saya itu ditabrak oleh kelompok Habib. Sebagai orang Nusantara, saya punya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, mereka tabrak. Mereka mau ganti dengan khilafah, dengan syariat Islam. Versi mereka yang penuh dengan kepalsuan dan kebrutalan serta kebengisan itu. Ya, sebagai orang NU, saya berkewajiban menjaga tanah air, termasuk ideologinya, karena Mbah Hasyim berwasiat kubul waton minal iman. Mereka mau tabrak juga oleh para Habib itu. Sebagai orang Islam, mereka tabrak juga. Kemuliaan Nabi saya, yaitu Muhammad SAW, itu mereka tabrak. Nabiku itu enggak kayak para Habib itu. Akhlak Nabiku itu bertentangan dengan akhlak para Habib itu. Nabiku suka memberi,
para Habib suka meminta, mendawil. Nabiku itu punya rasa malu yang besar, para Habib itu diablek, rai gedek, nggak punya rasa malu. Nabiku itu lemah lembut, para Habib itu kasar keras. Nabiku itu tulus, mereka licik. Nabiku itu tidak rasis, memuliakan semua ras, mereka rasis. Nabiku itu melayani, mereka minta dilayani. Betul. Nah, gitu. Jadi hari-hari di mana ada pik, ada seluar macam-macam itu, saya tegaskan. Kalau kita melihat dengan hati nurani yang jernih, kita melihat kalau ada orang keturunan Tionghoa yang jahat, konglomerat yang jahat, itu benar-benar oknum, bukan ajaran mereka. Tapi kalau kita melihat ada Habib yang jahat, itu memang ajaran mereka begitu. Kalau ada Habib yang rasis, memang ajaran Habib itu rasis. Makanya para Habib itu saya bilang, saya akan terima sebagai saudara dengan 2 syarat. 1, mereka mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Nabi. Yang kedua, mereka bersumpah setia kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, khususnya, dan berjanji untuk meninggalkan ajaran-ajaran leluhur mereka yang merusak Islam, yang rasis, yang penuh dengan keangkuhan. Itu. Merusak ideologi negaraku, ideologi bangsaku, merusak Pancasilaku, merusak Bhinneka Tunggal Ikaku. Ajaran para Habib itu mereka begitu, resmi. Itu 2 syaratnya itu. Ya ada itu Habib di Bandung itu. Tapi karena sejak kecil dia tidak bergaul dengan klan Habib, ya dia mengaku tes DNA, grupnya G. Kayaknya udah dipublish juga sama Mas Dr. Sugeng Sugiharto. Kemudian dia menentang ajaran resmi klan Habib Ba'alwi itu. Itu menjadi saudaraku. Berhenti melakukan kejahatan ideologis kepada bangsa dan negaraku. Berhenti memalsu sejarah bangsaku. Berhenti. Kalau nggak berhenti ya sampai kapanpun, sampai dimanapun saya akan kejar. Karena ini keyakinan. Karena ini kewajiban. Ya perkara ada kiai, ada menteri kayak si Nusron Wahid, apa si menteri agama yang masih husnuzon pada Habib, ya terserah, yang penjilat itu kayak begitu, pengecut itu kayak begitu. Ya kadrun mereka. Saya ragukan kepancasilaan mereka. Menteri agama sama Nusron itu. Ya makanya saya kemarin tuh puji-puji Nusron tuh. Nusron galak juga ya soal PIK ini. Terus jadi saya menghubungkan, oh iya ya, PIK itu menyangkut aguan ya, menyangkut si keturunan Tionghoa ya. Sementara Nusron kan budaknya Habib. Iya lah. Itu si menteri agama itu. Siapa itu namanya? Lupa, karena nggak penting sih. Kemarin itu di acara di Istiqlal yang diselenggarakan oleh Pak Dasuka TV, Kiai Sarip Rahmat. Kiai Sarip Rahmat itu bilang sama saya, ini wallahi ini menteri agama ada di ruang transit masjid, tapi nggak berani keluar ke masjid, ke apa itu, ruang acara, karena ada Gus Fuad. Benar apa enggak ini diklarifikasi? Orang yang takut dengan saya, orang yang takut bertemu dengan saya, takut sepanggung dengan saya, munafik itu. Patut diragukan ideologi kebangsaan. Iya. Tuh. Mari kita belajar merasakan getaran hati, ketulusan, keikhlasan. Sementara di minggu berikutnya itu sih Menteri Agama itu satu panggung itu dengan para Habib dan mengatakan bahwa Habib itu turunan Nabi. Lo katanya udah sering ke luar negeri, kok otaknya masih kadrun kayak begitu sih? Nazaruddin Umar diganti orang Sulawesi, kan banyak yang pintar kalau memang Menteri Agamanya harus orang Sulawesi.
Kalau memang menteri agamanya orang NU kan banyak orang NU yang nggak kadun. Iya. Nusron Wahid itu ngomong juga itu. Baru-baru ini kemarin videonya itu. Ahlul Bait itu ya ini Habib-Habib ini telak mencret itu. Nusron Wahid kan tahu siapa Ahlul Bait yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa dia plesetkan? Keturunan Nabi ini Habib ini. Loh dia kan tahu. Ini Nusron Wahid itu yang kemarin membiayai Rumel Abbas tuh, yang kemarin ditipu sama Rumel Abbas tuh. Itu Nusron Wahid tuh. Kayak gitu jadi menteri. Makanya galak sama Aguan ya karena ini jangan-jangan ada request dari sesembahannya para Habib itu. Ya, ini udah kemana-mana ya. Ya intinya begitulah. Dan tidak semua orang Tionghoa kan kaya juga enggak. Hanya orang turunan Tionghoa yang masih membawa tradisi Tionghoanya yang masih di garis kemiskinan kan banyak juga. Sama dengan apa itu pribumi. Dan apa grupnya kan sama itu. Tionghoa itu secara umum ya mayoritasnya O. Dan kalau dari segi populasi di Indonesia itu ya Tionghoa ya kira-kira ya mungkin sekarang sudah hampir 20 juta itu. 20 jutaan orang. Sementara Habib itu maksimal itu paling 200.000 gitu. Tidak? Wow, tetapi mulut mereka untuk memprovokasi yang 200.000 ini bisa melabui kiai, gus, tuan guru, semua jadi goblok semua. Kalau udah dipegang ininya sama Habib, disihir sama Habib, ya, udah hilang akalnya. Ya, ya kalau ada salah, kalau ada keliru saya minta maaf, minta ampun, minta ridho.